Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsa bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'izni wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa thumma qala aidan fil ayatil ukhra a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa thumma qala Rasulullah fi hadithi ittaqullaha haitsu ma kunta. Bapak saudara jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama ini saya selaku khatib berpesan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada diri sendiri, agar kita senantiasa mengkokohkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ayil makan, dimanapun itu, fi ayil waktun, atau kapanpun itu. Karena kehadiran kita di dunia ini adalah ikhtiar kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitabnya Profesor Ar-Rasyidin MA yang judul kitabnya adalah Al-Falsafah At-Tarbiyatul Islamiyah, dia menekankan bahwa fungsi manusia itu Allah ciptakan ada dua. Yang pertama adalah dalam Quran surah Az-Zariyat 56 bahwa kita dihadirkan Allah di muka bumi illa liya'budan, penyembahan prima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau maksimal menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu di mana kita dihadirkan Allah di muka bumi ini adalah sebagai khalifatu fil ardh, yaitu khalifah memimpin bumi atau dunia yang kita nikmati saat sekarang ini. Nah, karena kita hadir di dalam dua fungsi itu, maka kita harus maksimalkan ketakwaan kepadanya. Sehingga dengan ketakwaan ini, nanti impactnya adalah saat kita meninggalkan dunia ini, julukan yang paling harum adalah husnul khotimah. Meninggalkan dengan keadaan baik. Bukan su'ul khotimah. Karena mungkin banyak perangai yang jelek, meninggalkan noda yang hitam, maka dia juluki dengan su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan tidak baik. Impian kita adalah meninggalkan dunia ini dengan julukan yang baik, husnul khotimah. Tentu berharap kita kepada Allah, forum yang mulia ini, di khutbah Jumat ini, di Masjid Salahuddin, yang keberadaan kita adalah nantinya meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, kita juga umat Rasulullah. Dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah dengan salawat ini meningkatkan kerinduan kepadanya, bahkan cinta kepadanya meskipun tidak pernah bertemu sama sekali. Karena adanya hati yang erat kepada Allah, dekat kepada kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, ini sebagai wasilah, mediator, sehingga kita ketemu dengan Rasulullah di dimensi hati atau qalbun salim,
walaupun tidak secara direct, secara fisik ketemu dengan Rasulullah. Apa yang menjadi fi'liyah, perbuatan Rasul yang termaktub dalam sunnahnya, lalu kemudian fi'liyah, perbuatan Rasul yang termaktub dalam hadis-hadisnya, ini bagian dari intisari kehidupan beribadah kita kepada Allah. Sehingga nanti ada juga impact yang harmonis saat kita dikumpulkan yaumil mahsyar, kemudian meng-LPJ-kan semua amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah diberikanlah hak veto kepada Nabi Muhammad siapa yang akan diberikan syafaat. Jadi impactnya adalah ketika kita sami'na wa ta'na dengan ajaran Nabi Muhammad, apa yang beliau titahkan dalam segala hadis-hadis sunnahnya atau perkataannya, ini bagian dari hasil maksimal di mana kita menjalankan dengan baik, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak saudara jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Melihat dari begitu banyak informasi-informasi yang sampai ke kita, ada yang sangat up to date, yaitu Denmark termasuk kota maju pelan-pelan sekarang ini meninggalkan yang namanya digitalisasi. Karena dampaknya luar biasa terhadap dunia pendidikan. Anak-anak sudah merosot prestasi mereka, sehingga mereka mengurangi penggunaan digitalisasi. Dan juga ada negara-negara yang lainnya yang mengikuti itu. Kita lihat saja, fungsi digital itu adalah memudahkan sebenarnya. Yang jauh menjadi lebih dekat dikarenakan adanya media-media atau platform yang mendukung itu, sehingga mempermudah segala aktivitas termasuk pekerjaan. Tapi sayang, teknologi itu digunakan banyak, bisa ke arah dua hal. Bisa ke arah positif atau bisa ke arah negatif. Sama juga dengan dunia alkohol. Alkohol itu bisa digunakan pada positif, bisa juga digunakan kepada arah negatif, tergantung penggunaannya. Beberapa informasi yang kita dengar bahwa data yang kekinian Indonesia khususnya, penggunaan digitalisasi itu lebih cenderung ke arah negatif. Betapa banyak informasi yang kita dengar, kemaksiatan yang terjadi di kalangan remaja, bahkan di kalangan kita dewasa ini, apalagi anak-anak, cenderung lebih menggunakan digitalisasi atau teknologi ke arah negatif. Judi online misalnya, itu juga sudah sangat meresahkan kita. Belum lagi ada hal-hal lainnya kayak pornografi, belum lagi narkoba. Dan kalau pornografi itu narkolema, narkoba lewat mata. Itu luar biasa. Sehingga akhirnya itu membuat keresahan dalam diri kita. Nah, keresahan ini ya akhirnya mengganggu semua aktivitas kehidupan kita. Jauh sebelumnya Al-Quran itu sudah memberikan stimulus hebat dalam hidup kita, diterjemahkan dari Nabi Muhammad dan ulama-ulama lainnya termasuk Al-Ghazali. Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, termasuk Tazkiyatun Nafs yang kedua, yang terakhir ada ketiga Ya Ayyuhal Walad. Tiga kitab ini memberikan efek yang positif kepada pembacanya, kepada umatnya atau warga umat Islam pada umumnya, agar bisa menjadi umat yang memiliki kontrol tinggi dalam hidupnya. Lagi-lagi dalam kitab karangan dari Profesor Arsyadin MA, Al-Falsafah At-Tarbiyah Islamiyah, dalam kitabnya mengatakan bahwa di dalam anatomi tubuh manusia ini ada 3 unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ada namanya otak, organnya. Instrumennya adalah akal. Kemudian ke bawah di tengah adalah ada namanya kolbun, yang organnya adalah hati. Kemudian yang paling bawah adalah syahwat, organnya ada perut dan kemaluan.
Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan hati itu di tengah-tengah? Karena dia fungsinya tak lain sebagai wasit. Mampu menjadi penengah ketika akal mulai offside, maka hati yang mengingatkan. Ketika syahwat itu yang mulai overload atau mulai offside, ada hati yang mengingatkan. Makanya Al-Ghazali itu mengklaster manusia ini ada terdiri dari nafsun, yang kedua ada namanya ruh atau spirit, yang ketiga ada kolbun, yang keempat ada akal. Nah sayangnya manusia ini lebih cenderung menggunakan ke arah nafsun daripada yang lainnya. Kayak kita anggap dalam sebuah kerajaan, kalau penjahat yang memimpin raja itu, maka ada yang jadi ada kerusakan dalam kerajaan itu. Dalam Al-Quran, kategori nafsunya ada 3 lagi. Ada namanya nafsun mutmainnah. Ada kedua nafsun lawamah. Yang ketiga ada nafsun ammaroh. Inilah labilnya kondisi nafsun ini bila dimaksimalkan penggunaannya. Kalau nafsun mutmainnah jelas bahwa nafsun mutmainnah ini dalam surah Al-Fajr ayat 28 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini bagian dari informasi mereka yang memiliki nafsun mutmainnah. Yang kedua ada nafsun ammaroh. Ini nafsun yang labil. Kadang mengerjakan maksiat, kadang mengerjakan amal soleh. Ini yang cenderung manusia lebih banyak menggunakan nafsun ammaroh ini. Yang terakhir ada namanya nafsun lawamah. Kalau lawamah ini juga hampir sama tadi, labil. Nah ini yang lebih banyak lagi digunakan oleh manusia. Yang nafsun ammaroh presentasinya 40%, tapi nafsun lawamah ini lebih cenderung 60%. Banyak digunakan oleh manusia. Sehingga akhirnya wajar. Al-imanu yajidu wa mangkus. Iman itu naik turun. Kalau mereka menggunakan nafsun ammarah dan lawamah ini, maka inilah yang mengakibatkan kolbunnya tidak bekerja dengan baik. Apa kata Rasulullah? Bila segumpal itu bagus, maka baguslah semuanya. Dan bila segumpal itu tidak bagus, maka gak baguslah semuanya. Wahuwal kolbun. Lagi-lagi, mestinya yang menjadi raja dalam tubuh kita ini adalah kolbun kita ini. Makanya kata Allah dalam surah Ar-Ra'd itu ayat 28, apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah maka hati ini dengan tercipta ketenangan. Zikir dengan maksimal akan menghadirkan Allah dalam tubuhnya. Sebaliknya, mereka yang jauh dari Allah itu akan menciptakan hati yang gersang. Lagi-lagi Allah ingatkan ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana ada orang yang berani melupakan Allah? Kufur. Yang simulanya mereka mati. Fa'ahyakum, dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian matikan balik. Summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Jadi kita ada 2 kali hidup, 2 kali mati. Di alam ajali itu, Quran surah Al-A'raf. Itu jelas dalam dari 172 sampai 179, itu ada kata-kata, Alastu birabbikum qalu bala syahidin. Apakah bersaksi aku Tuhan kalian? Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itu sebelum ruh ditiupkan. Ada alam persaksian. Kemudian ketika kita lahir, lupalah itu. Jadi hakikatnya sebenarnya adalah kita mengejar yang pernah kita saksikan itu. Mencoba kembali alam kita saat sekarang ini, mengingat bahwa kita telah berjanji kepada Allah yang harus kita tuangkan kembali dalam amalan kita. Rajin sholat, rajin ibadah lainnya. Quran surah Ad-Dariyat ayat 31. Apa kata Allah di situ? Innal ladzina qalu rabbunallaha. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan
bahwa aku adalah Tuhan. Kemudian mereka istiqomah. Berarti ketika di alam ajali, kemudian mereka istiqomah lahir di permukaan bumi Allah ini, istiqomah mereka banyak hal-hal diberikan Allah kepada mereka. Disampaikan kepada malaikat, sampaikan malaikat kepada mereka istiqomah itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan ada rasa was-was. Jangan ada rasa takut dalam hidup mereka. Bahkan wabasiru, sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, diberikan surga yang luar biasa kepada mereka. Jadi ini enaknya mereka yang telah mengkonsistenkan dirinya bahwa saya adalah seorang hamba Allah yang harus takluk kepadanya, terus senantiasa beribadah, tidak melihat waktu, tidak melihat tempat. Yang penting tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar kita. Mereka yang tidak mengimani Allah atau mereka yang labil, kadang beriman, kadang tidak. Wajar. Sebenarnya Allah dalam Al-Quran itu mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Lalu Allah ilhamkan dan di manusia itu ada fujur, keburukan, ada takwa. Qad aflaha man zakaha, maka ada dikunci. Ketika Allah ilhamkan dua-dua ini yang kontraproduktif, dikunci dengan qad aflaha man zakaha. Maka beruntung mereka yang konsisten membersihkan itu. Mampu mengklaster, ada akal. Oh, kalau ini baik berarti positif. Kalau ini buruk negatif. Ini tinggal kita yang mampu mengklaster itu. Bukankah Allah katakan kita ciptakan manusia oleh Allah itu ahsanit taqwim, sebaik-baik penciptaan. Apa sih bedanya kita dengan makhluk lain? Banyak. Satu di antara yang lainnya adalah Allah ilhamkan akal di sini, yang bisa membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan itu, inilah yang sebagai gawat daruratnya. Ya. Walaqad dzara'na li jahannam. Telah kami ilhamkan, tempatkan, posisikan ya manusia dan jin itu di neraka jahanam. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati tapi tidak digunakan dengan baik. Walahum adhanun, diberikan telinga tapi enggak didengarkan dengan yang baik. Walahum a'yunun, dikasih mata, yabsiruna biha, mereka tidak melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, bal hum adall, lebih parah dari itu. Nah, oleh karenanya dari begitu banyak sampaikan tadi tentang bagaimana kita bisa mengurai, kita bisa mengurangi atau memperkuat nilai kontrol pada diri kita. Dari banyaknya hiruk pikuk kehidupan ini. Dari begitu banyak masalah yang menghampiri kita. Yang penting adalah kita mampu menetralisir. Jangan sempat musibah atau ujian yang menghampiri hidup kita ini membuat kita makin labil. Membuat kita makin tidak punya arah. Bukankah kita di BUMN ini dari menteri sebelumnya atau Pak Erick Thohir itu mengusung ada istilah akhlak. Ada namanya amanah. Kita diamanahi dengan segala tugas. Bahkan kita pun dalam Quran itu, Quran surah Al-Anfal ayat 27 dijelaskan juga bahwa kita pun banyak amanah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita tahu tentang itu. Jadi pertama adalah amanah. Kita sudah ditugaskan oleh negara ini dengan masing-masing tugas. Kita harus amanah. Kemudian apa lagi yang kedua? Yaitu kita harus berupaya menjadi orang yang kompeten. Kita punya kemampuan. Kita diberikan kemampuan membidangi masing-masing tugas kita. Sama juga pun. Kenapa kita Allah jadikan sebagai khalifah? Karena kita kompeten. Idealnya seperti itu. Dan hanya kita yang mampu menampung kompetensi itu. Tidak ada yang lain. Kenapa? Ada akal di sini. Walaupun dampak berikutnya ada informasi yang tak sedap. Zuhrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan. Ini bagi mereka yang tidak amanah, tidak kompeten. Tidak kompeten bahwa dia adalah sebagai orang yang sangat mahal, diamanahkan Allah tentang akal ini. Tapi karena dia nggak sadar maka nggak kompeten. Kemudian yang berikutnya ada harmonis.
tentunya harmonisasi dilakukan dengan baik. Lalu kemudian ada loyal, kita sami'na wa ata'na dengan pimpinan. Tapi jangan sempat menjadi syirik. Ketika Allah memanggil kita, maka tidak ada perintah yang lain kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah pimpinan. Kalau sudah azan tiba, kalau sudah instruksi sholat ada. Loyal boleh kepada manusia, tapi gak boleh berlebihan. Yang boleh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah ada adaptif. Yaitu ada kemampuan menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Kalau kita tahu bahwa itu kegiatan yang buruk, tidak boleh kita ikuti, walaupun pimpinannya mengajak. Ada upaya korupsi, apakah korupsi waktu, korupsi anggaran. Meskipun pimpinannya mengajak, misalnya, maka kita harus ada adaptif, mampu memfilter ini baik, ini buruk. Jangan ikut-ikutan kita. Baru terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah berkolaborasi kepada hal positif. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kolaboratif, saling tolong-menolong. Berbuat kebaikan. Wala ta'awanu, jangan kolaboratif 'alal ismi wal udwan. Dalam keburukan tidak boleh. Oleh karenanya, kembali tadi ke pangkal pokok tentang Al-Ghazali ini, bagaimana semuanya lentera kehidupan kita adalah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan nafsun. Kenapa nafsun? Gak kolbun. Karena nafsun ini yang tadi diklaster ada nafsun ammara, nafsun lawamah, dan nafsun mutmainnah. Ini yang paling harus dijinakkan. Kalau kolbun itu dia mengikut. Kalau dia lebih cenderung nafsun diikutinya, maka hatinya pun lebih cenderung ke situ. Tapi kalau kolbun yang diikutinya, sisi positif yang diikutinya, insya Allah yang lain akan mengikuti. Insya Allah inilah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Rasulullah fi haditsi ittaqullaha haitsuma kunta. Bapak saudara jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita tetap konsisten merawat, mengkokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu mengutamakan kinerja kolbun dalam hidup kita. Sehingga outputnya bahkan impactnya adalah kedamaian. Efek besarnya adalah kita bisa mengklaster mana hal yang positif, mana hal yang tidak. Kalau kita tidak bisa mengedepankan kolbun dalam hidup kita, maka ini menjadi penyakit yang terbesar dalam hidup kita. Akan muncul penyakit-penyakit lainnya. Makanya Ustaz Danu itu tentang peran hati ini bisa memunculkan penyakit lain. Bisa asam urat, bisa kolesterol. Karena tidak mampu menggunakan atau memaksimalkan peran hati dalam hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ghazali itu memberikan ada metode agar kita bisa terus menetralkan kolbun kita. Yang pertama ada namanya muhasabah. Ada muhasabah, evaluasi sejauh mana kita mengedepankan peran kolbun ini dalam hidup kita. Kemudian ada yang kedua muraqabah. Muraqabah ini artinya awasi hidup kita ini. Tidak perlu kita menguasai hidup orang. Perlu kita menguasai diri sendiri pertama sekali. Bukan kalau katakan hai orang beriman,
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, berarti kita dulu. Nafsun ini dan kolbun ini harus pertama sekali kita jinakkan hidup kita ini. Baru ke orang lain. Muraqabah, awasi. Yang ketiga adalah az-zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah dengan itu semuanya kita akan bisa memaksimalkan dalam kolbun ikda ini ada namanya takhalli, ada namanya tahalli, ada tajalli. Takhalli itu adalah kita hilangkan hal negatif dalam hidup kita. Kemudian tahalli, kita isi yang positif dalam hidup kita. Baru tajalli itu adalah kita tetap mengedepankan Allah dalam hidup kita. Mitra kita adalah Allah. Kalaupun punjang ganjing kita di dunia ini, ingat kata Abu Bakar, letakkan dunia itu bukan di hati. Ini kebalikannya ya. Letakkan dunia itu di tangan kita. Kalau kita di tangan, sewaktu itu bisa kita lepas. Tapi kalau di hati kita letakkan, maka mudah sekali kita akan merasakan sakit hati. Lisan orang yang mungkin gak bertulang itu, jelas gak bertulang, merusak hati kita atau diri kita, lalu kemudian kita marah-marah. Nah ini. Jadi letakkan dunia itu di tangan, sehingga kita mudah melepaskan. Itu kata Umar bin Khattab. Jangan letakkan di hati. Kalau di hati, apapun akan mudah kita baper. Akan mudah kita sakit hati. Kenapa? Karena kita menciptakan hal yang raksasa, yang momok besar dalam hidup kita. Dan akhirnya bisa merusak sendi-sendi kehidupan kita. Inilah kesimpulan dalam khutbah ini disampaikan. Insya Allah di bulan Sya'ban ini terus kita maksimalkan yang pengobat hati itu, yaitu namanya saum, puasa. Puasa inilah termasuk diantaranya untuk mengobati hati yang luka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.